Shalom adik-adik, selamat hari Shalom. Minggu. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan pertama di bulan Juni ini. Kakak berharap kalian tetap bersuka cita ya, walaupun kita beribadah di rumah. Ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena Tuhan sudah boleh menjaga kami dari kemarin sampai saat ini. Sekarang kami mau memuji Tuhan dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Ayo siapa? Atau jumlah ikan di laut? Ada yang tahu? Kakak tahu? Kalau mau tahu jawabannya, yuk kita nyanyi pujian ini yuk. Ayo Kak. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghias bunga berwarna-warni? Tak ada, tiada yang dapat. Siapa dapat membuat burung yang terbang tinggi? Tak ada, tiada yang dapat. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang dapat. Tak ada, tiada yang dapat. Tak ada, tiada yang dapat. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat? Tuhan Yesus itu hebat karena Dia yang dapat diandalkan. Ya, betul Kak. Yuk kita nyanyi, hebatlah Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Yuk coba berdiri. Kita mau pakai gaya ya lagunya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat percaya.
Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menaruh uangnya di dalam amplop, nanti persembahannya dibawa pada waktu kita beribadah di gereja. Sebelum memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Kak Win boleh pimpin dalam doa? Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang kami boleh terima. Dan Papa Mama kami juga terima dari Tuhan. Sekarang kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk menjadi pekerjaan untuk kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau nyanyi lagi satu pujian, Allahku luar biasa. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing that God cannot do. Oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh, the mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. Oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do. Oh. Ciptakan terang, Kau ciptakan gelap. Ada hari siang dan ada malam. Semuanya ada begitu sempurna, alam semesta ini.
Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Ciptakan langit, Kau ciptakan bumi, pada matahari, bintang dan semuanya ada begitu sempurna, alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduknya yang rapi. Kita mau bernyanyi dulu untuk firman Tuhan. Kakak harap semuanya jangan ada yang main-main ya. Ayo Kak, kita mau nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kalau kami masih diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami duduk tenang, bisa mendengar dengan baik, dan mengerti akan firman Tuhan. Tolong kakak sekolah minggu yang akan bercerita bagi kami, biar Roh Tuhan yang menaungi dia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Adik-adik pernah lihat seorang tukang jam? Atau mungkin pernah kalian melihat di dalam YouTube atau melihat gambar-gambar. Seorang tukang jam itu membuat jam tangan atau arloji itu sangat-sangat teliti. Bagian-bagiannya sangat-sangat kecil. Semua itu harus tepat pada tempatnya supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak berarti. Dan supaya jam dapat berfungsi dengan baik. Nah, awalnya setiap bagian-bagian diletakkan dengan rapi, kemudian dipasang jarum panjang, kemudian jarum pendek, yang terakhir baterai. Setelah baterai dipasang, kemudian jam itu ditutup dan dicoba. Nah, waktu dicoba dan berhasil, jam itu akan dijual. Tukang jam nggak pernah loh memperhatikan apakah jam itu akan berdetak setiap hari, setiap saat. Dia hanya percaya ketika baterai sudah dimasukkan, jam akan berjalan menunjukkan waktu sendirinya. Tidak perlu diamat-amati, tidak perlu diperhatikan. Nah, coba kamu lihat setiap hari. Kalau tiap pagi-pagi itu, pasti kita melihat matahari sudah muncul dari sebelah timur. Dan kalau malam, dia akan terbenam. Begitu juga bulan. Kalau malam, dia akan muncul. Tapi kalau siang atau pada pagi hari, dia akan tenggelam. Kira-kira ya, pernah nggak adik-adik berpikir, itu terjadi dengan sendirinya atau ada yang mengatur? Coba kita perhatikan lagi buat ini ya adik-adik yang sudah besar. Pernah kan belajar tentang planet dan tata surya? Bagaimana keadaannya kalau planet dan tata surya itu tidak diatur? Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang menguasainya. Apakah bumi ini tidak akan bertabrakan dengan planet-planet lain? Mungkin kita sampai saat ini tidak hidup lagi, karena mungkin bumi ditabrak meteor, atau ditabrak asteroid, atau ada meteoroid semua mendarat ke bumi. Ada banyak jutaan meteoroid kemudian mendarat di bumi, dan kita akan musnah. Tapi semua itu tidak terjadi. Ajaib kan? Coba kita perhatikan lagi bagaimana burung di udara yang tidak bekerja, gak perlu ke kantor, gak perlu berdagang, dia pasti makan. Cacing-cacing dalam tanah, pernah perhatikan? Dia juga akan makan, gak harus bekerja. Dia akan memakan sampah-sampah. Ajaibnya, cacing itu makan sampah. Kemudian sampah itu berguna lagi untuk menggemburkan tanah. Wah, luar biasa sekali ya. Yuk, kita belajar bersama-sama. Sekarang kita mari buka kitab dari kitab Mazmur pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Kita akan membaca buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Silakan membaca. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, kakak akan membacakannya ya. Dengarkan ya adik-adik, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang,
Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sekarang mari kita perhatikan ya, dari ayat 1 dikatakan di sana, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Bumi diciptakan Tuhan selama 6 hari. Adik-adik pasti ingat ya, di dalam Kejadian 1, mulai dari pasal 1, itu dikisahkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Dari bumi belum ada, dari dunia ini belum ada, semua diciptakan Tuhan dengan begitu baik dan sempurna. Nah, kita lanjutkan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Adik-adik, jika seseorang membuat sebuah mainan, dia menciptakan sebuah mainan, kakak tanya, pemiliknya siapa? Pasti orang itu ya. Demikian juga bumi dan segala isinya. Yang membuat itu adalah Tuhan. Jadi sekarang kita mengerti bahwa pemilik dunia ini dan alam semesta itu adalah Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan bumi ini, dunia ini dikuasai oleh setan, itu salah. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bumi ini dan seluruh isinya, bahkan alam semesta, matahari, bulan, dan bintang, dan seluruh tata surya, itu dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Karena Allah adalah yang membuat. Allah adalah penciptanya. Ya, mengerti sampai di situ? Sekarang kita lanjutkan lagi. Tuhan selalu menyatakan sesuatu itu dalam kebesarannya. Coba bayangkan kalau pekerjaan Tuhan itu tidak sempurna. Misalnya, manusia diciptakan tetapi usus dengan jantung tidak saling bekerja sama. Apa jadinya? Pasti kita kena penyakit. Kalau tata surya tidak begitu sempurna, bumi tidak beredar pada garis edarnya, matahari bisa bergerak mendekati bumi. Wah, kita semua pasti sudah terbakar ya. Ayo kita lihat lagi di ayat yang kedua. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kata mendasarkannya itu berarti Tuhan yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang membuat dasarnya menjadi sesuatu yang dibangun di atasnya. Dan kemudian dikatakan lagi, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Bukan hanya dasarnya aja, tapi menegakkannya, membangunnya sampai ke atas. Artinya, Tuhan tidak membuat itu setengah-setengah, tapi membuatnya semua menjadi sempurna sesuai dengan rencananya. Tuhan tidak seperti tukang arloji tadi. Tukang arloji hanya membuat, kemudian tidak memperhatikannya. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sungguh maha besar dan maha karya. Tuhan tidak hanya membuat, tapi memelihara dan memperhatikan. Kita juga dipelihara. Ada jutaan manusia, ada miliaran manusia di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang diabaikan. Semua di dalam pengamatan Tuhan. Semua dalam perhatian Tuhan. Mulai dari makanan, kesehatan, semua dalam perhatian Tuhan. Angin, badai, gempa bumi, semua itu dalam perhatian Tuhan. Hujan dan kemarau juga dalam perhatian Tuhan. Tuhan selalu membuat itu untuk kebaikan kita. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan memberikan seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus bagi kita, untuk bisa menyelamatkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja jatuh dan terlena dalam dosa kita. Tapi Tuhan menebusnya dengan menjadikan Yesus sebagai manusia, supaya kita
bisa diselamatkan. Mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ajaib kan? Begitulah kuasa Tuhan atas dunia ini. Tuhan memiliki, Tuhan mencipta, Tuhan mengatur, dan Tuhan bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Adik-adik, sungguh luar biasa Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan yang luar biasa itu hanya dengan setengah-setengah hati, bagaimana ya? Bagaimana Allah yang luar biasa itu ketika kita sembah dengan setengah hati? Tuhan itu tidak hanya sebatas ruangan gereja aja, ruangan sekolah minggu aja. Tuhan itu dahsyat sekali, yang seharusnya tidak bisa kita batasi dengan pikiran kita, tidak bisa kita batasi dengan pengertian kita saja, dengan pemahaman kita saja, karena kuasanya yang begitu luar biasa, yang tidak dapat kita selami dengan akal pikiran kita. Seharusnya kita itu beribadah dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus. Mari kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 3 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah berkenan atas ibadah orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang jujur, yang tidak mau kompromi dengan penipuan, orang-orang yang mencari wajah Tuhan lewat saat teduhnya, orang-orang yang menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa-doanya, orang yang mencari bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Tuhan, yang berpengharapan tiap-tiap hari kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya begini, ketika aku mau ulangan, aku mengandalkan Tuhan. Bukan berarti aku tidak belajar, tapi aku mengandalkan Tuhan dalam kelemahan pemikiranku, dalam kelemahan tubuhku. Aku minta Tuhan turut campur tangan. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Ketika papa dan mama mengalami gangguan dalam pekerjaan mereka, mungkin ada pengurangan tenaga kerja, atau mungkin bisnisnya macet zaman-zaman sekarang ini. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Cara Tuhan ajaib untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, termasuk kebutuhan makanan kita. Ajaib cara Tuhan, kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan. Mungkin ada tetangga mengantar makanan, atau mama mendapat bahan makanan yang murah tapi bergizi. Ajaib kan cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak rugi kok kalau kita menggantungkan harapan-harapan kita, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Maha Karya, Tuhan pemilik dan pencipta dunia ini. Tuhan mengatur segala sesuatunya menjadi sempurna. Karena itu adik-adik, mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita berpengharapan kepada Dia, Sang Pemilik dunia ini. Sering kita mendengarkan ada istilah Jehovah Sabaoth. Itu artinya Allah pemilik dunia ini, dan Allah pengatur dunia ini, dan Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Oke adik-adik, semangat ya. Kita tidak perlu takut karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Asal kita mau dengan tulus menjalin hubungan dengan Allah, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan belajar untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan buat kita pada hari ini itu tertulis pada Mazmur 89 ayat 12. Yuk kita lihat di layar ya, kita baca bersama-sama. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi,
dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Nah, coba kakak kasih waktu 1 menit. Siapa yang bisa menghafalkannya? Sekali lagi kita baca Mazmur 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Aktivitas kita pada minggu ini kita bagi menjadi 3 bagian ya. Lihat di layar juga. Yang pertama untuk anak kelas balita itu menggambarkan lingkungan rumah. Ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan rumah, misalnya menggambarkan rumah, bunga-bunga, pohon-pohon. Nah, buat anak-anak yang kelas kecil sampai kelas besar itu membuat satu cerita tentang keajaiban Tuhan di dalam alam semesta. Misalnya nih, cacing mengeluarkan kotoran. Kotorannya berguna untuk menyuburkan tanah. Cacing itu ajaibnya dia makanannya sampah, sehingga sampah tidak menumpuk di dunia ini karena sampah diuraikan oleh cacing. Nah, itu salah satu keajaiban. Adik-adik pikirkan yang lain ya. Cari informasi, kalian bisa kirimkan kepada kakak-kakak kalian melalui video-video. Oke, yang terbaik pasti mendapat hadiah. Buat kelas pra remaja, coba dengan kelas besar ya, coba kalian pikirkan apa ya keajaiban Tuhan bagi manusia. Misalnya nih salah satunya, bakteri kan harus dihindari. Tapi kenapa ada ya bakteri di dalam perut kita yang berguna untuk membantu pencernaan? Nah, itu kan salah satu keajaiban. Bakterinya tidak menyebabkan penyakit. Ya, adik-adik, silakan dikerjakan. Kirimkan hasil karyamu. Kakak-kakakmu pasti menunggunya. Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya pada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya pada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita mengerti kalau Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Di luar akal pikiran kita, tapi kita tahu ketika kita mengandalkan Tuhan,
Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang menguatkan kami lagi, yang memberi pemahaman baru lagi bagi kami, sehingga kami dapat mengandalkan Engkau sebagai Tuhan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Kami tahu Engkau juga sangat peduli kepada kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin juga Engkau akan memelihara kami dalam masa-masa pandemi saat ini. Kau akan terus menolong kami, mengarahkan mata pikiran kami, sehingga kami bergantung penuh kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, baik jemaat yang ada di GKRI Diaspora maupun seluruh jemaat yang ada di Indonesia ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami bisa semakin hari semakin mengenal Engkau. Buat teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka kembali bersuka cita. Buat papa mama mungkin di antara kami ada yang tidak bekerja, Tuhan tolong Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga segala kebutuhan kami dapat dicukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini dulu adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Salam.